Halo pemirsa, apa kabar Anda? Hari ini Anda kembali bersama kami di beritanasional.com bersama saya Isahkan, yang pastinya pekan kali ini kita akan membahas isu dan juga tema-tema yang menarik yang telah diangkat oleh tim beritanasional.com ya. Kalau sudah membaca media massa, online, TV dan lainnya gitu ya, ini dunia sekarang sedang dikejutkan dengan salah satu tindakan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menangkap langsung Presiden Venezuela yaitu Maduro, Nicolas Maduro. Nah, kira-kira apa ini alasannya Donald Trump menangkap Presiden Venezuela ini? Karena faktornya banyak nih, banyak sekali isu-isu yang beredar gitu ya. Sudah ada rekan saya yang setiap hari menemani setiap weekendnya, Mas Haris, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas. Ketemu lagi kita hari ini ya. Di awal tahun 2026 nih, Mas. Awal tahun 2026 dikejutkan dengan salah satu berita informasi yang tidak hanya mengejutkan di negara tersebut, tapi juga ini di belahan dunia semuanya ya. Heboh pokoknya. Iya. Apa ini jadi? Kenapa tim beritanasional.com mengangkat tema ini? Ya, karena ini masih ini di awal tahun dar-der banget ya. Udah sacet-sacet banget gitu ya. Baru tanggal 3 Januari 2026 kemarin itu di mana tim Amerika Serikat melakukan operasi masih di mana operasi militer yang menargetkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro beserta istrinya yang akhirnya ditangkap dan terbangkan ke Amerika Oke. Nah, di situ Presiden Donald Trump melakukan operasi militer yang kita tahu lah sempat sebelumnya kan emang agak sedikit kita juga bingung tiba-tiba rame ya kan, dan tiba-tiba udah ada nyampe aja, dan kabar yang kita kagetkan juga di tanggal 3 Januari itu di mana Nicolas Maduro sudah ditangkap oleh Amerika Serikat, tim operasi militernya, dan kemudian diterbangkan ke Amerika Serikat dan beserta istrinya ya. Di situ ada beberapa poin sih Mas Isak. Oke, poinnya apa nih yang kita pengen tahu nih sebenarnya? Ini pertama ini ada terkait dengan Nicolas Maduro ini ada beberapa dakwaan sih Mas Isak ya, kalau menurut catatan kami Mas Isak. Yang pertama nih Nicolas Maduro di AS ini menuduhkan Nicolas Maduro ini terkait dengan narkotika terorisme. Yang makanya kenapa mereka menangkap operasi militer terkait di Presiden Venezuela ini, dan kemudian kedua itu ada konspirasi kokain ke Amerika. Yang ketiga itu ada pencucian uang serta keterlibatan kriminalisasi internasional. Tapi ini sudah dibuktikan atau ada penolakan juga dari Venezuela? Nah, dan bahkan ini sudah sampai ke persidangan Mas Isak. Tahap persidangan, dan di persidangan tersebut Nicolas Maduro juga sudah persidangan kemarin di tanggal yang pertama udah di persidangan, dan Nicolas Maduro membantah semua tersebut. Jadi sekarang masih sedang berjalan, dan pasti ya masih panas Mas Isak ya sampai sekarang. Masih ada ya, simpang siurnya banyak banget gitu ya. Tapi di salah satu sisi kalau tidak salah ini Nicolas Maduro juga mengatakan kalau dia memang tidak terlibat dengan jaringan kartel narkoba ya kan? Betul, itu ya makanya yang saya tadi sudah. Dan dari reason dari si Nicolas adalah ini terkait dengan masalah minyak-minyak yang ada di Venezuela. Nah, itu Mas Isak, emang ini yang lagi ramai banget, ramai jadi perbincangan. Kita ketahui ini minyak-minyak di Venezuela mau diketahui emang banyak kan Mas Isak, kayak stoknya di sana. Mungkin ada banyak yang pihak yang menduga dugaan sementara ini ya terkait ini ada terkait balik lagi terkait politik internasional dan dagang juga Mas Isak mungkin. Yang kita pertanyakan selama ini dan saat ini adalah ketika selain isunya ini yang kita jadi perhatian adalah kenapa presiden bisa nangkep presiden gitu loh. Iya Mas Isak, ini. Dan ini kan banyak respon dari presiden-presiden. Ini nggak ada kemungkinan apakah yang lainnya juga nanti akan bisa menjadi hal yang sama seperti ini gitu kan? Betul Mas Isak, sepakat sekali Mas Isak. Masa seorang kepala negara ini kenapa bisa ditangkap oleh juga ya kan? Bagaimana pengamanannya juga. Dan betul. Ini pastinya emang ini juga menjadi sorotan Mas Isak di seluruh dunia, juga PBB juga karena ini kan kenapa kepala negara bisa mengambil kepala negara Mas Isak ya, dan bahkan Dewan PBB ini juga melakukan sidang darurat terkait adanya peristiwa ini Mas Isak, karena ya kita ketahui juga ini sampai bisa seperti ini jatuhnya kayak mungkin ya menurut pandangan kami ya seperti kayak penculikan atau apa kan Mas Isak. Iya benar dong. Datang dibawa langsung ke sana, walaupun yang turun itu sendiri ini juga tim khusus operasi militer Amerika ya Mas Isak. Kita ketahui juga kan Amerika memang ya terkenal lah dengan operasi-operasi militernya, adidayanya gitu ya, dengan segala alat-alat tempurnya dan penyusupannya itu berhasil kan, buktinya membawa Presiden Venezuela ini Mas Isak. Dan saat ini untuk di Venezuela sendiri dipimpin oleh wakilnya. Betul, wakilnya untuk sementara Mas Isak ya. Dan walaupun sampai sekarang ini ya kita juga belum ketahui status presiden ini akan seperti apa, walaupun karena kan sudah di pengadilan federal Amerika kan dibawa di mana Maduro ini, makanya
kita juga masih memberikan menunggu update informasi yang ada dari sana Mas Ishak. Ini kan masih spekulasi ya terkait masalah kalau si Nicolas Maduro ini terkait dengan jaringan narkoba internasional, kemudian menyelundupkan narkoba ke Amerika Serikat gitu ya. Tapi dari sisi Nicolas Maduro sendiri ini adalah untuk menguasai minyak di Venezuela gitu ya. Tapi yang kita heran ini adalah terkait dengan masalah penangkapannya. Dan ini banyak menimbulkan respon dari semua negara ya. Betul, dari HP di beberapa negara dan bahkan banyak yang menilai ini akan memberikan dampak kepada internasional Mas Ishak. Global, nggak hanya apa ya analisis dari beritaNasional.com yang kira-kira ini Mas Haris? Karena ini akan menimbulkan, nah ini kalau di catatan kami Mas Ishak ya, karena ini risiko politik globalnya akan presiden bahaya untuk intervensi terhadap negara besar terhadap negara kecil yang seperti Mas Ishak tadi soroti kan, yang karena misalkan intervensi presiden tersebut. Kok bisa ikut bahasa kasarnya kenapa bisa ikut campur dalam urusan negara di dalam negara gitu ya? Betul, dan bahkan kepala negara bisa diambil oleh kepala negara kayak gini kan. Gitu. Makanya banyak yang mengecam ini jangan sampai nanti Amerika melakukan hal serupa ke negara lain yang mungkin itu. Tapi ngomongin masalah hal serupa ke negara lain, karena Amerika sudah mengincar ada beberapa lagi nih, termasuk kalau nggak salah Kuba. Iya, yang terkait dengan minyak-minyaknya juga kan. Iya, kan? Ya ini emang isunya balik lagi di mana minyak ini emang menjadi santapan untuk Amerika mungkin ya. Balik lagi ini kan mungkin ini perang dagang Mas Ishak. Makanya kita masih menunggukan analisis juga dari berbagai pihak lah. Makanya kita pasti akan memberikan informasi terupdate Mas Ishak nih. Ya, meskipun di negara Venezuela sendiri ada muncul akibat akhirnya penangkapan ini ada beberapa demonstran yang ada yang setuju, ada yang nggak setuju terkait masalah penangkapan. Ini juga kita juga bikin ini sebenarnya apa yang terjadi di Venezuela gitu kan? Iya, bener Mas Ishak, sepakat juga. Ini emang ada dan pro kontra terkait dengan penangkapan Presiden Venezuela. Ada yang mendukung, ada juga yang tidak mendukung. Nah, makanya kita juga belum bisa secara detail karena kita kan juga melansir dari berbagai sumber kan Mas Ishak terkait pemberitaan ini. Makanya kita pasti akan mengikuti perkembangan terbarunya Mas Ishak. Kita akan terus pantau ya terkait dengan masalah penangkapan Nicolas Maduro dengan yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump ya. Kita akan lihat apakah ini akan awal menjadi kebangkitan dari negara Venezuela atau malah akan lebih berbahaya ke depannya. Masih kita simak terus dan cek terus informasi terbarunya di beritaNasional.com. Kami akan kembali usai jeda. Ya pemirsa, kalau kita melihat keindahan kota Jakarta, ini sudah terlihat ya dari sisi transportasi, kemudian integrasinya, kemudian banyak hal yang sudah dilakukan dari perkembangan yang sangat lebih baik di ibu kota DKI Jakarta ya. Tapi ada satu hal yang tidak menarik di pandangan mata begitu. Ini terkait adanya sisa-sisa pengerjaan ataupun monorail di Jakarta yang rencananya ini katanya akan dibongkar di pekan ketiga di bulan Januari ini. Nah, kita akan tanya ke tim beritaNasional.com nih. Mas Haris, apa yang didapatin? Ini benar nih, monorail ini akan dibongkar paksa untuk demi keindahan kota Jakarta, betul? Betul Mas Ishak, terakhir ini ya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga sudah menyampaikan di mana pembongkaran tiang monorail yang ada di Jakarta seperti di Rasuna Said dan beberapa titik lain dan ada Senayan itu juga akan dimulai pada Januari ini Mas Ishak. Di pekan ketiga? Iya, katanya. Di pekan ketiga katanya. Kita menunggu aja tapi ya semoga sih ini akan menjadi kabar baik ya karena kita tahu kan selama ini tiang monorail seperti yang ada di Senayan ataupun di Kuningan hanya menjadi reklame ikan kan. Iya. Jadi kayak semua sebagai tempat yang tidak terpakai tapi dimanfaatkan untuk iklan. Betul. Dan semoga juga nanti dengan adanya misalkan seperti di Rasuna Said atau di mananya terkait dengan tiang monorail ini bisa untuk memperlebar jarak jalan Mas Ishak. Nah, ini lebih bagus sih karena memang kalau untuk ngomongin masalah lebar jalan di Jakarta, walaupun sudah lebar, membutuhkan sangat lebar lagi. Betul, apalagi kita ketahui lah kalau Kuningan itu kan lalu lintasnya sangat tinggi Mas Ishak ya. Di Rasuna Said ya. Rasuna Said ya di situ, maksudnya Rasuna Said di mana kita ketahui situ kan kawasan perkantoran dan lalu lalang orang-orang yang beraktivitas sehari-hari itu kita ketahui pagi dan malam itu udah macet masih sampai sore. Nah, by the way, kalau ngomongin masalah pembongkaran nih, apakah DKI Jakarta ini bekerjasama dengan PT yang dulunya mengerjakan ini atau bagaimana? Apa memang harus dibongkar sendiri dengan pihak DKI Jakarta? Oke, Mas Ishak, ini yang kita ketahui emang PT yang dulu ya. Sebenarnya Pemprov DKI sendiri sudah memberikan surat tapi tidak diberikan respon ya Mas Ishak terkait pembongkaran ini kepada PT yang sebelumnya memegang ini. Nah, pastinya
ini Pemprov DKI akan membongkar dengan Bina Marga DKI Mas Ishak. Oke, jadi bersama dengan Bina Marga ya? Iya, Bina Marga DKI yang akan melakukan pembongkaran terhadap tiang-tiang monorail ini Mas Ishak, yang ya kita harapkan berjalan dengan cepat dan semoga jadi jalanan ya efektif Mas Ishak. Tapi kalau kita pengen tahu nih Mas Aris, dari hasil pengamatan dari tim beritanasional.com gitu ya, sebenarnya ini memang proyek mangkrak atau memang proyek setengah jalan yang mau dikerjakan selesai, atau hingga akhirnya ya udah kita bongkar aja deh karena memang nggak selesai nih? Ini sepertinya ya bisa dibilang ini proyek yang tidak berjalan Mas Ishak ya, yang dimana emang kita ketahui kan. Jadi sudah dianggap tidak bermanfaat ya? Bermanfaat, makanya sekarang kemarin kan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan sebuah keputusan, memberikan sebuah keputusan lah terkait dengan ini tiang monorail mau diapain sih. Akhirnya mereka mengeluarkan setelah melakukan mungkin dengan inspeksi ataupun melakukan kajian-kajian terkait Mas Ishak ya, akhirnya memutuskan untuk membongkar Mas Ishak ini yang kita ketahui sampai sekarang lah, sampai 2026 ini pun nggak jalan-jalan juga kan tiang monorail ini. Malah dulu ini kan monorail diwacanakan sebelum adanya MRT kan Mas Ishak. Akhirnya MRT duluan jadi, baru sampai sekarang monorail belum. Harusnya itu yang dibongkar terlebih dulu gitu ya, buat pengerjaan baru gitu ya. Iya. Tapi kalau kita ngelihat di Jakarta sendiri nih Mas Haris ya, dari segi masalah transportasi, kemudian integrasi dari transportasinya sendiri, ini gimana sih sekarang? Oke, kalau untuk integrasi dan transportasinya, kita ketahui ya sudah semuanya sudah terintegrasi Mas Ishak, bahkan dari daerah-daerah penyangga. Seperti misalkan Jabodetabek ataupun apanya, sudah seperti ada Transjakarta yang ke arah daerah penyangga ini Mas Ishak, yang dimana kita ketahui ini Jakarta kan memang pusat perkantoran. Nah, banyak juga kan yang yang pekerja yang tidak hanya rumah di Jakarta tapi di daerahnya. Baik itu transportasi umum yang kita ketahui semakin tahun semakin bagus sih Mas Ishak. Bahkan beberapa halte sudah terintegrasi, misalkan kayak di Blok M ataupun di mananya itu kan terintegrasi dan busway, dan juga MRT juga Mas Ishak. Karena mungkin kalau kita ngomongin masalah terkait dengan pembongkaran si monorail tadi ya, ini kan ada terjadi di Jalan Fatmawati ya. Ini kan juga menjadi salah satu tempat transit yang kereta kalau tidak salah yang di atas ya. Kalau MRT jadi memang tempat krusial gitu ya memang. Kalau sejauh ini kalau monorail nggak ada sih Mas Ishak di sana. Di LRT ya ada di Rasuna Said, ada. Nah, makanya ini tempat krusial, tempat tapi, ramai. Tapi jauh Mas Ishak, maksudnya jauh untuk pembongkaran tiang monorail ini jauh dari tempat LRT. Jadi ini agak di sebelah kiri, LRT kan di atas tinggi. Oke. Jadi kemungkinan tidak akan mengganggu jalannya transportasi publik. Mungkin pengguna jalan yang lain akan mengganggu, tapi Gubernur Jakarta sih sudah memastikan tidak mengganggu transportasi lain ya. Betul, sudah memastikan tidak akan mengganggu lalu lintas. Mungkin aja pembongkaran saat dini hari ataupun malam gitu Mas Ishak ya kan. Kita berharap lah, ketahui lah kalau Rasuna Said gimana kan macetnya Mas Ishak. Iya benar-benar ini emang jadi perhatian pemerintah ya terkait masalah monorail yang ada di Jakarta yang memang sudah lama kok kayaknya segini-gini aja gitu, malah dimanfaatkan untuk iklan-iklan daripada yang ada di monorail tersebut ya, termasuk yang ada di Senayan ya. Bener, makanya ini kan sebenarnya bagus Mas Ishak kalau ditaruhin papan ikan. Tapi kan di atas itu ada besi-besi yang muncul. Besi-besi yang muncul, iya. Kayak mengerusak pemandangan mata kita ya kan kalau melihatnya. Tapi ya mungkin dengan adanya nanti pembongkar ini bisa aja di Senayan juga akan dibongkar kan? Bisa, iya di Senayan juga termasuk ya? Salah satu yang akan dibongkar juga, mungkin nanti akan ditanamkan pohon atau dibuatkan sebuah trotoar, kita nggak tahu kan Mas Ishak nanti ke depannya gimana. Ada pernyataan tidak dari pihak DKI Jakarta Mas, yang Mas Haris tahu, ini targetnya apakah memang harus diselesaikan Januari semuanya harus beres atau sambil berjalan aja? Oke, kalau ini kurang lebih soalnya ada 90 tiang monorail Mas Ishak ya, yang ada di Jakarta yang kemungkinan. Sejauh ini yang kita dapatkan sih belum ada target Mas Ishak, tapi yang pasti mereka targetkan hanya dimulai per Januari ini. Kita nggak tahu kapan kan masih. Yang pastinya ya nanti semoga sih lebih cepat aja Mas Ishak, karena kan ya untuk kemaslahatan bersama lah. Benar. Sebenarnya program ini kita sambut baik ya, karena memang selain tidak ada manfaat lagi, kemudian manfaat yang dirasakan adalah ketika monorail sudah diselesaikan, ini pelebaran jalan juga akan semakin lebih terasa begitu ya. Kita akan update terus terkait dengan masalah pembongkaran monorail yang ada di Fatmawati, yang ada di Rasuna Said dan juga di Senayan nanti ya. Seperti apa dan juga ini dampak ke depannya apakah menjadi lebih baik gitu ya. Kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.
Ya pemirsa, ada yang hangat di awal tahun 2026 ini ya. Kemarin-kemarin kita nyari nih, siapa nih pengganti timnas, pengganti pelatih timnas gitu ya. Akhirnya kemarin telah diumumkan siapa penggantinya. Kita ke Mas Haris. Mas Haris, ini yang nanti akhirnya keluar juga nih dari pihak PSSI. Ini akhirnya menunjuk si John Herman kalau tidak salah sebagai pelatih timnas ya. Kita pengen tahu nih dari yang diangkat oleh tim beritaNasional.com, siapa sebenarnya John Herman ini kita pengen tahu gitu. Oke Mas Isak, akhirnya ditunjuk juga Mas Isak. Akhirnya ditunjuk juga kemarin gitu kita kan? akhir tahun bincang-bincang soal pelatihnya ya. Akhirnya ya tanggal 3 Januari awal tahun kemarin balik lagi di awal tahun banyak sebuah informasi yang darder ya. Ya ini PSSI menunjuk John Herman sebagai pelatih timnas Indonesia. Nanti ya John Herman ini juga akan menjadi pelatih timnas U23 Mas Isak di Indonesia juga. Jadi ada dua, seperti yang sebelum seperti Sintayong juga ini dia. Ya nantinya diharapkan prestasi yang udah diukir sama John Herman ini bisa dibawa juga lah di bawah timnas Indonesia. Apalagi kan dalam agenda terdekat kita ada beberapa lah. FIFA Matchday dan Piala AFF, dan terdekat juga Piala Asia 2027. Jadi yang kita pengen tahu, John Herman ini kan dulunya dia adalah pelatih di Kanada. Dan prestasinya adalah dulu sempat membawa Kanada ke Piala Dunia 2022 Mas Isak. Jadi, 2022? Iya, jadi emang ini mungkin John Herman ini kan pelatih asal Inggris ini Mas Isak ya, terkenal naik daunnya itu waktu berhasil membawa Kanada ke Piala Dunia 2022, di mana selama kualifikasi itu Kanada tidak terkalahkan Mas Isak, dan sampai lolos Piala Dunia, bahkan peringkat Kanada sudah mencapai 30-an waktu itu. Dari sekitar 70 apa 80 gitu. Naik pesat ya, di mana karena lolos Piala Dunia itu masih sedang tidak terkalahkan. Nah, makanya PSSI mungkin salah satu pertimbangannya racikannya mungkin yang berharap bisa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030 mendatang kan. Ya sebenarnya Piala Dunia masih jauh gitu ya, kalau yang sekarang aja belum dimulai gitu. Betul. Kan. Tapi kan seenggaknya persiapan ini apakah nanti akan lebih matang daripada sebelumnya gitu kan? Benar Mas Isa, karena ini diharapkan kan ada beberapa event terdekat ya yang nanti akan target juga timnas Indonesia ya. Seperti nanti di Piala AFF kan nanti Indonesia akan berlaga. Nah, kita nggak tahu nih gimana racikan John Herman, dan kemudian ada FIFA Matchday juga, dan yang paling tadi saya bilang saya juga ada Piala Asia juga 2007 di mana Indonesia kan udah lolos tanpa kualifikasi ya kemarin ya kan. Makanya ini juga bisa menjadi sebuah panggung John Herman lah sebelum nanti, karena ini kan dia bisa dibilang untuk menjadi sebuah proyek jangka panjang lagi Mas Isak ya, di mana PSSI udah berjanji lah John Herman ini akan menjadi jangka panjang timnas Indonesia jika memberikan prestasi yang sedikit moncer lah, menjanjikan untuk timnas Indonesia. Oke, ngomong punya omong nih terkait masalah pelatih yang baru datang. Apakah membawa tim juga kayak sebelumnya? Nah, kalau ini untuk staf kepelatihan sih belum diinformasikan lebih lanjut ya Mas Isak. Yang pasti balik lagi seperti sebelum-sebelumnya di staf kepelatihan nantinya akan ada pelatih lokal juga yang mendampingi. Nah, kita belum tahu siapa aja nih tim kepelatihannya, makanya dan John Herman sampai sekarang pun juga belum diberikan konvers, beda sama yang sebelumnya waktu itu yang lagi Natalan tiba-tiba awal tahun udah konvers juga kan tuh. Oke. Kalau sudah dari begini kan berarti sudah fix begitu ya. Sempat mantau Instagram ataupun media sosial dari timnas kita nggak? Apa ada sambutan kah, memang selamat datang atau apa? Yang pasti beberapa sih medsos ya Mas Isak ya, di mana timnas Indonesia akunnya juga udah memberikan sebuah video sedikit lah pendek terkait profil John Herman ini, dan juga Ketua Umum PSSI Erik juga sudah berbicara terkait mulai langkah baru lah timnas Indonesia untuk kedepannya yang lebih baik ya. Kita sih berharap semoga ini John Herman bisa memberikan dampak positif lah, dan balik lagi semoga kalaupun misalkan lagi moncer ya jangan diganti tengah jalan lagi. Oke, tapi pemain belum ada yang speak up ya terkait masalah ini ya? Belum, karena ini kan semuanya belum dipertemukan ya? Iya, belum dipertemukan karena pemain masih pada difokus di klubnya masing-masing, masih gitu makanya. Kalau sebagai analisa penggemar sepak bola nih Mas Haris, nih sebagai analisanya ya, kalau melihat karakter pemain timnas kita dengan pelatih yang baru ini kira-kira gimana? Semoga bisa cocok ke Mas Isak ya, karena ini kan ada beberapa kesamaan kah atau apa gimana gitu? Ntar tidak, supaya yang pasti ini kan dari Inggris, yang pastinya filosofi sepak bola Inggris kita ketahui kan cepat kan bermainnya ya kan, dan kita ketahui juga semoga aja jangan sampai ada isu terkendala bahasa lagi kan kayak waktu itu ya. Tapi kalau bahasa Inggris ya oke lah gitu kan. Iya, kalau bahasa Inggris kan udah ya universal lah untuk para pemain ya kan. Makanya jangan sampai ada isu-isu yang aneh-aneh lagi, makanya kita
ya sebagai pecinta bola juga dan kita masyarakat Indonesia berharap ya ini semoga John Herman ini bisa memberikan warna baru lah di sepak bola Indonesia, Mas Isa. Kita terus optimis ya terkait dengan kehadiran si John Herman ini ya, meskipun memang belum teruji karena belum ada kompetisi yang mendekati sekarang ini ya. Nah, kira-kira kapan yang terdekat, Mas Haris? Yaitu Piala Paling AFF. dekat. Piala AFF nanti Mas Isa kayak di 2026 ini pertengahan. Makanya kita juga nggak tahu nih apakah AFF akan masuk jadwal FIFA Matchday. Kalau jadwal FIFA Matchday, yang pasti kita akan turun dengan pemain-pemain inti Mas Isa yang ada di Eropa pun juga bisa main karena kan Pemain-pemain timnas kita ya. iya seperti Jaides, Kevin Dix dan Kelvin Fordong ataupun lain-lainnya. Saya rasa mereka kangen tuh udah lama nggak kesini nih. Nah, makanya ya kan. Makanya semoga aja masuk dalam kalender FIFA Matchday untuk AFF ini ya, supaya kita juga lihat nih komposisi di bawah racikan dia permainannya gimana nih. Jangan misalkan kalau mereka yang nggak FIFA Matchday kan otomatis terutama yang pasti akan main yang hanya di sekitaran ASEAN kemungkinan ya, karena klub di Eropa kemungkinan besar sulit untuk melepas pemain tidak di FIFA Matchday Mas Isa. Kalau misalkan di ASEAN kemungkinan kan hanya yang ada yang main di Liga Indonesia ataupun di Liga Thailand ataupun di Asia yang bisa bermain di AFF ini. Belum kekuatan pula gitu. Kalau kita ngomongin masalah John Herman, apakah yang bersangkutan juga sudah datang di Indonesia? Nah, untuk sampai saat ini belum sih Mas Isa. Makanya kita juga masih nunggu kemarin beberapa. Tapi ini nggak desas-desus kan? Udah resmi, Sudah resmi ya, iya. oke. Makanya kita juga masih menunggu sih Mas Isa, kayak kemarin Kedatangannya beberapa awak media juga menanyakan ini kapan kira-kira konferensinya terkait ini. Nanti bilang masih mungkin bisa aja masih proses administrasi dan lain-lain karena kan masuk sini kan harus ada visa kerja dan lain-lainnya kan itu tinggal dan mungkinnya masih diurus oleh pihak PSSI-nya Mas Isa. Oke, kita sambut baik dengan adanya pelatih baru ini, dengan adanya John Herman yang datang ke Indonesia untuk melatih timnas kita ya. Harapannya, walaupun targetnya adalah ke Piala Dunia di tahun berikutnya, semoga di event-event yang terdekat ini juga bisa menjadi target dan Indonesia menjadi juara ya. Terima kasih Mas Haris. Sama-sama. Sudah bergabung bersama saya di episode kali ini di beritanasional.com di awal pekan kali ini ya. Kita akan ketemu lagi di pekan depan dengan isu-isu yang menarik lagi yang pastinya yang diangkat oleh tim beritanasional.com ya. Saya sangat pamit, sampai jumpa.